Pemirsa sekalian yang sama di rumah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ketika hendak sholat, jika makanan telah dihidangkan, yang menarik. Kita mau sholat, lalu kemudian ada makanan sudah dihidangkan, sedangkan perut kita lapar. Mana yang perlu kita dahulukan? Makan dulu atau sholat terlebih dahulu? Maka yang lebih dianjurkan makan terlebih dahulu, bukan sholat terlebih dahulu. Subhanallah. Ini letak daripada ajaran agama Islam. Kenapa sedemikian rupa? Karena nanti biar agar ketika kita sholat itu jangan sampai kita sholat tapi mikirin makanan. Makanya lebih baik makan dulu baru sholat. Kalau selesai makan, sholat tenang, insya Allah. Jadi dalam amalan puasa terdapat bentuk meninggalkan berbagai macam syahwat yang tidak kita jumpai pada amalan-amalan lainnya. Jika seseorang telah melakukan hal ini semua, seperti meninggalkan hubungan badan dengan istri, dan meninggalkan makan dan minum ketika berpuasa, dan dia meninggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada yang memperhatikan dia, tidak ada yang melihat dia, hanya dirinya yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mampu untuk menahan itu semua sehingga kita tidak berbuka. Di situ letaknya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berpuasa, karena mengajarkan kejujuran, nilai amanah yang begitu tinggi, yang apabila sebetulnya pelajaran ini dibawa keluar bulan suci Ramadan akan berdampak atau melahirkan individu-individu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya saja melahirkan orang-orang yang cerdas, melahirkan orang-orang yang pintar, tapi juga benar. Saat ini kita bisa melihat orang pintar banyak. Berbagai macam universitas setiap tahunnya mengeluarkan jebolan-jebolan sarjana-sarjana dari berbagai macam disiplin ilmu. Akan tetapi ketika kita berbicara orang benar, sangat luar biasa, sulit untuk kita dapatkan. Dari mana kita sama tahu? Nggak usah jauh-jauh, kita berkaca sajalah, bercermin dengan bangsa Indonesia. Berapa banyak orang-orang pintar tapi mereka tidak benar. Berapa banyak mereka cerdas, mereka pintar tapi mengambil hak-hak rakyat. Jadi adalah salah seorang ulama, inilah yang menunjukkan benarnya iman orang tersebut. Jadi orang bisa dikatakan benar keimanannya ketika ada orang atau tidak ada orang, dia tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah melihat dia gitu. Makanya dikatakan kalau misalkan kita mau berbuat ihsan, bagaimana tuh ihsan? Ihsan itu hendaklah kamu merasa melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu untuk bisa melihat Allah, maka yakinkan di dalam diri kamu kalau Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kamu. Dan inilah yang menjadi tujuan untuk Allah perintahkan kita melakukan ibadah puasa. Dia telah mengharamkan apa? Mengharamkan daripada melakukan berbagai macam syahwat yang dia sukai. Yang tadinya kita mau makan di lain hari, di luar bulan suci Ramadan, tapi ketika masuk bulan suci Ramadan haram. Yang tadinya halal, saudara, ini melatih loh. Yang tadinya halal kemudian haram, dia bisa tinggalkan. Lalu bagaimana yang aslinya saja haram? Subhanallah. Ini puasa melatih kita, dan kita mampu itu untuk meninggalkan hal itu. Ini kenapa alasannya orang yang berpuasa diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala tak terbilang dan tak terhitung, karena puasa hanya milik Allah Subhanahu wa taala.